Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam FH Unerbes. Nama saya Maradona, salah satu pengajar di bagian hukum pidana Fakultas Hukum Untas Erlangga. Dalam 3 video ke depan, kita akan memperbincangkan mengenai kejahatan korporasi. Kita akan memotret kejahatan korporasi dari sisi teori, regulasi, dan bagaimana implementasi sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia, terlebih pasca disahkannya KUHP nasional kita melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Sebelum kita memulai diskusi kita dalam 3 video ke depan, alangkah baiknya saya akan menyampaikan hal-hal apa yang penting untuk dibaca untuk memahami bagaimana sistem pemidanaan korporasi. Ada banyak buku yang menulis tentang sistem pemidanaan korporasi. Anda bisa membaca semua itu. Tapi kalau Anda ingin membaca apa yang telah saya lakukan atau telah saya teliti 4 tahun terakhir dalam kurun waktu 2014 sampai 2018, Anda bisa mendownload disertasi saya di Erasmus University Rotterdam terkait tentang sistem pemidanaan korporasi. Dari sisi regulasi tentu penting untuk Anda semua membaca dari KUHP kita yang lama, kemudian KUHP baru, termasuk undang-undang pidana dan undang-undang bersanksi pidana, dan jangan lupa ada beberapa internal guidance di jajaran Kejaksaan Agung melalui surat edaran Jaksa Agung dan juga peraturan Jaksa Agung terkait pedoman penuntutan korporasi, dan terakhir adalah Perma 13 tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana korporasi. Dan yang paling penting adalah saya ingin mengatakan sistem pemidanaan korporasi kita saat ini telah masuk apa yang kita sebut sebagai advance. Kenapa demikian? Sudah banyak putusan-putusan pengadilan yang bernilai landmark decision atau bernilai jurisprudensi yang dapat dijadikan acuan bagaimana hakim dalam menangani kasus memutus menentukan kapan suatu korporasi melakukan tindak pidana. Anda bisa membaca beberapa putusan mulai tahun 2010 sampai putusan-putusan terakhir yang akan banyak saudara temui di website Mahkamah Agung terkait pemidanaan korporasi. Nah, kalau kita bicara kejahatan korporasi, kita akan mulai terlebih dahulu dalam konteks kejahatan korporasi baik kejahatan kerah putih. Kita tahu bahwa korporasi tentu adalah sarana bagi orang-orang untuk sebesar-besarnya mendapatkan keuntungan. Perkembangan korporasi ini tidak dapat dipisahkan dari perkembangan revolusi industri dan juga pelayaran samudera ketika korporasi-korporasi modern didirikan sebagai sarana untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, tapi ketika korporasi rugi, maka pemegang saham hanya akan menderita kerugian sampai pada nilai saham yang ditanamkan. Jadi kalau saya boleh mengatakan dalam candaan saya, korporasi itu adalah sarana untuk memuaskan nafsu keserakahan manusia. Nah, kalau kita bicara corporate crime atau kejahatan korporasi, ini adalah non-violent crime. Ketika non-violent crime, apa yang dikatakan oleh Sutherland ketika dia bicara white collar criminality, kita akan melihat bahwa sebagai suatu bentuk kejahatan yang tidak melibatkan kekerasan, seringkali dia lepas dari atensi publik. Dan kejahatan-kejahatan ini bersembunyi di balik mewahnya gedung perkantoran dan kemudian dilakukan oleh orang-orang tertentu yang tentu memiliki kemampuan, kepintaran, dan juga sumber daya yang melebihi ketika kejahatan itu dilakukan hanya dalam tataran pribadi atau street crime. Sehingga kita mengenal dalam kejahatan kerah putih itu apa yang kita sebut sebagai occupational atau organizational crime. Kapan suatu kejahatan itu dikatakan kejahatan korporasi atau dia hanya sekedar kejahatan jabatan atau occupational crime. Dari sisi definisi ini kita harus memahami bahwa sesuatu kejahatan dikatakan kejahatan korporasi ketika kejahatan tersebut dilakukan oleh pekerja untuk kepentingan perusahaannya atau kejahatan yang dilakukan oleh perusahaannya. Ini beda dengan kejahatan jabatan atau occupational crime, suatu kejahatan yang dilakukan oleh individu dalam ruang lingkup pekerjaannya atau kejahatan yang dilakukan pekerja terhadap perusahaannya.
Jadi kita bicara bahwa ternyata korporasi dapat melakukan kejahatan yang diderivasi dari perbuatan orang-orang yang bekerja untuk dan atas nama korporasi. Dalam 3 video ini kita akan membagi dalam diskusi pertama, kita akan bicara sejarah dan bagaimana kemudian korporasi bisa menjadi subjek pemidanaan. Di video kedua kita akan bicara teori-teori apa saja yang ada di dunia ini bicara untuk menentukan actus reus dan mens rea dari korporasi. Dan terakhir kita akan membaca bagaimana Indonesia lewat putusan pengadilan dan lewat peraturan perundang-undangan mengatur sistem pemidanaan korporasi. Saya ingin memulai dari karakteristik kejahatan korporasi sebagai kejahatan kerah putih. Kita tahu bahwa kejahatan kerah putih itu umumnya ada di ranah privat dan melibatkan pengetahuan khusus dan hampir tidak ada komplain atau ada tapi jangka panjang. Dia secara umum tidak melibatkan ancaman fisik secara langsung dan kadang-kadang publik masih meragukan sebenarnya yang dilakukan ini legal atau kejahatan. Itulah kenapa kejahatan korporasi mendapat tempat tersendiri terutama dalam kesulitan, derajat kesulitan pengungkapan dan pembuktian. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana hukum pidana mampu atau bisa digunakan untuk berbicara terhadap korporasi-korporasi yang melakukan kejahatan. Karena apa? Karena pada sejarahnya hukum pidana itu hanya diciptakan untuk manusia alamiah. Dia hanya diciptakan untuk manusia dalam konsep darah dan daging. Karena apa? Karena dalam hukum pidana Anda semua yang sudah mengambil mata kuliah hukum pidana pasti mengetahui. Dalam hukum pidana 2 hal yang paling penting adalah actus reus dan mens rea. Ketika kita bicara actus reus atau tindak pidana, dalam hukum pidana actus reus selalu mensyaratkan gerakan otot. Gerakan otot dari pelaku tindak pidana. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita kemudian menderivasi korporasi sebagai entitas buatan, sebagai legal fiction dapat melakukan suatu perbuatan yang dilihat dari gerakan otot pelakunya? Tentu mustahil. Kemudian yang kedua adalah mens rea. Kita tahu mens rea atau kemampuan bertanggung jawab atau pertanggungjawaban pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana. Dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sehingga orang tersebut dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut. Kalau kita bicara itu adalah manusia alamiah dalam konsep darah dan daging tentu akan lebih mudah membuktikan. Bagaimana ya kalau kita yang hadapilah perusahaan, PT, CV, bagaimana kita menentukan actus reus dan mens rea dari korporasi. Itulah kenapa dalam perkembangan awal sejarah pemidanaan korporasi, postulat yang paling terkenal saat itu adalah societas delinquere non potest. Bahwa korporasi adalah entitas buatan, hanya fiksi hukum, maka tidak mungkin dia bisa melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Ini inline dari apa yang disampaikan oleh von Savigny dalam Ultra Vires Doctrine atau fiction teori yang diperkenalkan oleh von Savigny. Bahwa entitas korporasi itu berbuat melalui orang-orang di dalamnya. Dan itu hanya bisa berakhir pada pertanggungjawaban keperdataan, tanggung gugat perdata tapi tidak untuk pidana. Salah satu kalimat yang sangat terkenal dari sebuah drama novel yang ditulis oleh Baron Turlo itu dia mengatakan korporasi itu dia tidak punya raga untuk ditendang dan jiwa untuk dipersalahkan. Karena apa? Karena intinya dia hanya sebuah fiksi. Korporasi hanya bisa berbuat melalui manusia yang termasuk pikiran jahat, perbuatan itu adalah manusianya. Dia melakukan atas nama korporasi. Sehingga kalau kita melihat keadaan pikiran yang berkonsekuensi hukum seperti pengetahuan, niat, maksud jahat, itu pada dasarnya adalah dari manusia alamiah, bukan dari korporasi. Itulah kenapa di awal-awal perkembangan pemidanaan korporasi itu hampir semua negara menentang. Saat itu negara berpendirian bahwa harusnya ketika kita bicara korporasi cukup manusia alamiahnya saja yang dipidana.
korporasinya bisa diambil jalan lain, digugat secara perdata atau dicabut izinnya berdasarkan rezim hukum administrasi. Karena tidak logis saat itu, pandangan saat itu yang memidana korporasi berdasarkan perbuatan dan kesalahan korporasi sendiri. Ada satu hal yang sangat penting yang disampaikan oleh Antonio Fiorella. Dia mengatakan bahwa satu-satunya cara memidana korporasi adalah melalui atribusi. Atribusi dari apa? Atribusi dari perbuatan manusia dan pertanggungjawaban manusia kepada korporasi. Dan atribusi seperti ini adalah melanggar prinsip dasar hukum pidana. Bahwa hukum pidana hanya memidana orang atas dasar perilaku dan pertanggungjawaban orang itu sendiri. Tidak pernah dalam hukum pidana misalnya hukum pidana itu diwariskan misalnya. Orang berbuat dan bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan sendiri. Jadi itulah di awal-awal pertentangan pemidanaan korporasi. Tapi ketika kita bicara secara filosofis bahwa pemidanaan itu hanya untuk manusia alamiah, kenapa sekarang saat ini hampir semua negara di dunia ini mengakui bahwa korporasi termasuk subjek hukum pidana? Ada beberapa alasan yang bisa dijadikan pondasi pemidanaan korporasi. Dan Indonesia bahkan telah memulai sejak awal kita merdeka. Sejak tahun 51 kita sudah mengakui korporasi sebagai subjek pidana melalui Undang-Undang Penimbunan Barang. Nah, saya katakan bahwa korporasi di zaman modern ini dapat dimintai pertanggungjawaban karena kita saat hidup di nuansa peradaban modern ini dapat membedakan atau kita akan mengetahui bahwa korporasi itu entitas nyata. Saya beri contoh. Ketika Anda membeli baju ke sebuah department store, Anda mengenal dengan baik kasirnya. Ketika seorang bertanya, baju Anda bagus, Anda beli di mana? Anda pasti akan menjawab, Anda membelinya di department store itu. Anda tidak akan menjawab, saya membelinya dari seorang kasir bernama X yang merupakan teman baik saya misalnya. Karena apa? Karena sebenarnya kalau kita lihat secara keperdataan, transaksi itu kan antara Anda dan kasir tersebut. Tapi secara conscience, secara pikiran akal sehat kita sekarang, kita saat itu berhadapan dengan entitas yang namanya department store ketika kita membeli pakaian tersebut. Sehingga dapat dikatakan saat ini peradaban modern melihat korporasi adalah suatu entitas nyata. Yang kedua yang paling penting sebenarnya adalah bahwa hukum pidana itu bernuansa atau memiliki apa yang kita sebut sebagai moral statement atau moral condemnation atas suatu perbuatan amoral yang melanggar teori kontrak sosial. Dan kita melihat bahwa dengan kita menghukum korporasi ini merupakan bentuk suatu moral statement bahwa korporasi pun juga bisa dianggap melakukan perbuatan pidana dan harus bertanggung jawab secara pidana. Dan kalau kita melihat tujuan pemidanaan pun juga bisa dijangkau. Bagi korporasi nama baik adalah segalanya. Anda bisa bayangkan suatu korporasi besar yang terlibat pidana perpajakan misalnya. Ketika dia nyatakan bersalah maka tentu akan sulit bagi dia untuk menembus pasar internasional. Karena pasar internasional selalu memblacklist perusahaan-perusahaan yang terlibat penggelapan pajak. Jadi korporasi harus aware ketika dia terlibat pidana pajak atau pidana lingkungan misalnya. Maka itu akan berakibat buruk bagi perusahaannya sehingga memungkinkan korporasi dapat mendapat penjeraan atau minimal dia tidak akan melakukan karena takut ekses pemidanaan itu. Yang terakhir adalah pondasi pemidanaan korporasi itu kembali pada proses kriminalisasi. Kita tahu bahwa hukum pidana itu kaitannya dengan kontrak sosial, ada kesepakatan di kita. Itulah kenapa pasal-pasal pidana itu hanya bisa muncul dalam undang-undang atau perda yang dalam penyusunannya selalu melibatkan perwakilan kita. Nah, proses kriminalisasi itu yang penting adalah masyarakat menghendaki bahwa hukum pidana itu bisa digunakan sebagai sarana untuk mengatur perilaku korporasi. Berdasarkan asas legalitas ketika masyarakat sepakat bahwa korporasi harus menjadi subjek pemidanaan dan kemudian diatur dalam suatu perundang-undangan pidana,
maka berdasarkan asas legalitas, undang-undang itu dapat berlaku dan diimplementasikan untuk korporasi. Itu sekilas tentang sejarah dan pro kontra bagaimana korporasi yang awalnya bukan menjadi subjek pemidanaan kemudian menjadi subjek pemidanaan. Saya menganggapnya bahwa teori pengakuan korporasi itu lebih ke pragmatisisme. Kenapa ngomong pragmatisisme? Karena secara filosofi pemidanaan memang korporasi tidak akan bisa memiliki atau mencocoki rumusan actus reus dan mens rea, karena hukum pidana pada awalnya hanya untuk manusia alamiah. Tapi karena faktor-faktor kebutuhan dan secara nyata korporasi hadir dan bisa kita rasakan manfaatnya di masyarakat, maka kemudian masyarakat perlu menggunakan sarana pidana sebagai moral condemnation atau moral statement dalam pemidanaan korporasi. Sekian, itu adalah video sesi pertama untuk pemidanaan korporasi.